Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, berjumpa kembali di iChris Channel Belajar Matematika. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa persamaan kuadrat memiliki bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, dan c merupakan bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan cara menentukan nilai pengganti x yang memenuhi persamaan tersebut. Atau dengan kata lain, jika x disubstitusikan ke persamaan kuadrat, maka hasilnya sama dengan 0. Oke, sebagai contoh, x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan min 3 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 9 sama dengan 0. Baik, untuk mengecek apakah x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan min 3 merupakan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 9 sama dengan 0, kita substitusikan terlebih dahulu nilai x1 dan x2 ke persamaan x kuadrat min 9 sama dengan 0. Oke, untuk x1 sama dengan 3, jika disubstitusikan ke persamaan tersebut, maka berubah menjadi 3 kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. 3 kuadrat hasilnya 9, 9 kurangi 9 hasilnya 0. Oke, untuk x2 sama dengan min 3, jika disubstitusikan ke persamaan tersebut, maka menjadi dalam kurung min 3 dikuadrat min 9 sama dengan 0. Min 3 dikuadrat artinya min 3 dikali min 3, 9 dikurangi 9, 0. Setelah nilai x1 dan x2 disubstitusikan ke persamaan tersebut, ternyata hasilnya sama dengan 0. Maka dengan begitu, x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan min 3 merupakan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 9 sama dengan 0. Sehingga nilai pengganti x yang memenuhi persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 disebut dengan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, setidaknya terdapat 3 metode yang bisa digunakan. Di antaranya yang pertama dengan metode faktorisasi atau memfaktorkan. Kedua, metode melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, menggunakan rumus yang lebih dikenal dengan istilah rumus ABC. Nah, di video kita kali ini, kita akan membahas persamaan kuadrat part 2, yaitu cara mudah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi atau memfaktorkan. Agar adik-adik bisa memahami materi pada video kali ini dengan baik, silahkan adik-adik simak sampai tuntas dan jangan di-skip ya. So, mari kita mulai pembahasannya. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi. Yang pertama, persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1. Nah, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan, maka faktor-faktornya adalah dalam kurung X ditambah M dikali dalam kurung X ditambah N dengan M dikali N sama dengan C dan M ditambah N sama dengan B. Contoh, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita cari faktor-faktor dari 6. Seperti ini. Kemudian, jika faktor-faktornya ditemukan, lalu dijumlahkan sama dengan 5. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita cari faktor dari 6 yang jika dijumlahkan sama dengan 5. Kemudian kita perhatikan nilai B atau 5 ini bernilai positif, kemudian C juga bernilai positif, maka semua faktor-faktor dari 6 semuanya bernilai positif. Oke, kita mulai cari faktor dari 6. Yang pertama adalah 1 dengan 6. 1 kali 6 sama dengan 6. Dijumlahkan sama dengan 7. Faktor 6 berikutnya adalah 2 dan 3. Dijumlahkan sama dengan 5. Oke. Dari faktor-faktor 6 yang jika dijumlahkan sama dengan 5 adalah 2 dan 3. Maka langkah berikutnya kita tulis tanda kurung seperti ini.
Kemudian tulis X di sini, kemudian di sini sama dengan 0. Kemudian karena semua faktornya bernilai positif, maka sini tulis positif, di sini juga positif. Kemudian 2, kemudian 3. Nah, langkah berikutnya, kemudian kita pisahkan X ditambah 2, ini sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Kemudian berikutnya X plus 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 3 pindah ruas negatif. Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan min 3. Contoh berikutnya, X kuadrat min 8X ditambah 12 sama dengan 0. Kita buat faktor seperti ini. Kemudian kita cari faktor dari 12 yang jika dijumlahkan sama dengan min 8. Oke, perhatikan di sini nilai B-nya, ini B, negatif dan C-nya positif. Maka bisa dipastikan semua faktor-faktor dari 12-nya adalah bertanda negatif. Oke, kita mulai dari 12 faktornya, kita mulai dari angka 1, negatif 1 dengan negatif 12. Negatif 1 kali negatif 12, positif 12. Jumlahkan negatif 13. Kemudian faktor berikutnya adalah min 2 dengan min 6. Dijumlahkan min 8. Faktor berikutnya min 3 dengan min 4. Dijumlahkan min 7. Oke. Nah, dari faktor-faktor dari 12 yang jika dijumlahkan sama dengan min 8 adalah negatif 2 dan 6. Oke, kita tulis lagi soalnya. X kuadrat min 18X ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian kita tulis dalam kurung seperti ini. Kemudian X di sini sama dengan 0. Nah, kemudian tandanya semuanya adalah negatif. Kemudian tulis 2. Kemudian 6. Selanjutnya, X min 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 2 pindah ruas menjadi positif 2. Kemudian X min 6 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 6 pindah ruas positif. Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 6. Oke, sebelum lanjut, bagi adik-adik yang baru singgah, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, kemudian aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa like and share ke media sosial kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semakin banyak yang mau belajar, khususnya belajar matematika. Oke, lanjut. Persamaan kuadrat dengan A tidak sama dengan 1. Maka AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan, maka akar-akarnya 1 per A dalam kurung AX ditambah M dikali dalam kurung AX ditambah N. Dengan M dikali dengan N sama dengan A dikali dengan C. Dan M ditambah N sama dengan P. Oke, kita langsung contoh. 2x kuadrat ditambah 6x min 20 sama dengan 0. Maka langkah pertama, ini 2 dikalikan dengan min 20. Seperti ini, 2 kali min 20, hasilnya min 40. Kemudian kita cari faktor dari min 40. Yang mana jika dijumlahkan, hasilnya positif 6. Nah, perhatikan di sini tanda B positif 6 dan C negatif, maka faktornya berlawanan, artinya satu positif, satu lagi negatif. Karena di sini nilainya positif, maka angka atau faktor yang besar bernilai positif. Oke, kita mulai min 40 faktornya. Kita mulai dari min 1, karena yang kecil harus negatif. Min 1 dikali dengan 40, dijumlahkan sama dengan 39. Kemudian faktor berikutnya min 2 dengan 20, dijumlahkan 18. Kemudian faktor berikutnya adalah 3, tidak bisa, berarti 4. Min 4 dengan 10, dijumlahkan 6. Kemudian faktor berikutnya adalah 5 dengan 8, dijumlahkan positif 3. Oke. Nah, dari faktor-faktor yang sudah kita cari bahwa jika dijumlahkan berjumlah 6 adalah negatif 4 dengan 10. Oke, lanjut kita tulis seperti ini, 1 per 2 karena A-nya adalah 2. 1 per A. Jadi 1 per 2. Kemudian AX berarti 2X. Kemudian tulis seperti ini.
2x, kemudian di sini juga 2x. Kemudian, nah untuk menentukan faktor yang berada di sini, kita cari faktornya atau pilih faktornya yang bisa dibagi dengan 2. Kebetulan di sini ada 4 dan 10. Kedua-duanya bisa dibagi dengan 2. Nah, kita ambil yang positif aja dulu, berarti positif 10 sama dengan 0. Positif 10, ini negatif 4. Kemudian kita lakukan atau tulis seperti ini, kurung seperti ini. Kemudian 2x dikali 1, 2x dibagi 2, hasilnya 1x. 2x kali 1, 2x bagi 2, 1x. Kemudian positif dibagi positif, positif. 10 kali 1, 10 dibagi 2, 5. Kemudian 2x turunkan, 2x min 4 sama dengan 0. Kemudian x positif 5 sama dengan 0. Maka x sama dengan positif 5, pindah luas negatif 5. Kemudian 2x kurangi 4 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan negatif 4 pindah luas positif 4. Maka x sama dengan 4 dibagi 2 atau per 2. Maka x sama dengan 2. Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya adalah x1 sama dengan min 5 dan x2 sama dengan 2. Oke, lanjut. Poin 3. Persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0. Jadi, c-nya bernilai 0. Contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 6x kuadrat min 12x sama dengan 0. Penyelesaian. Ditulis lagi soalnya, 6x kuadrat min 12x sama dengan 0. Langkah berikutnya, langkah berikutnya, cari faktor persekutuan terbesar atau EPB dari 6 dengan 12. Atau cara simpelnya, cari angka yang bisa membagi habis angka 6 dengan angka 12, yaitu angka 6. Kemudian, x kuadrat dengan x. Nah, EPB dari variabel adalah ambil yang pangkatnya paling rendah, yaitu x. Selanjutnya buat tanda kurung seperti ini, sama dengan 0. Kemudian langkah berikutnya, 6 dibagi 6 habis. X kuadrat dibagi x pangkat 1. Negatif dibagi positif, negatif. 12 dibagi 6, 2. X bagi x habis. Oke, selanjutnya 6x sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 dibagi 6. Maka x sama dengan 0. Kemudian x min 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 2 pindah 2 positif 2. Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya adalah x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 2. Oke, selanjutnya poin 4. Persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah c sama dengan 0. Contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 16 sama dengan 0. Penyelesaian, kita tulis ulang lagi soalnya, x kuadrat min 16 sama dengan 0. Kemudian langkah berikutnya kita buat tanda kurung seperti ini. Kemudian tulis x, sini juga tulis x sama dengan 0. Kemudian kita tulis positif, di sini negatif. Kemudian cari akar dari 16. Akar 16 adalah 4. Maka kita tulis ini 4, di sini juga 4. Maka sama dengan x plus 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan positif 4 pindah ruas negatif 4. Selanjutnya x min 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 4 pindah ruas positif 4. Oke, jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah x1 sama dengan min 4 dan x2 sama dengan 4. Oke, selanjutnya menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pembahasan persamaan kuadrat part 2. Semoga bermanfaat dan jika ada yang kurang paham silahkan komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu pembahasan tentang persamaan kuadrat part 3, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.